Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok Orange, siswa dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula ini. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang pengertian desa, tipologi pedesaan, dan karakteristik pedesaan. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fernando Theobaldus Agung Mejugelu, biasa disapa Agung. Saya dari Prodi Sosiati kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Antonius Isantus Betu, biasa disapa Rizal, kelas 1B Prodi Ilmu Sosiati. Dan saya Yohanes Giri Muda, Sapa Artemas, kelas 1B Prodi Ilmu Sosiatri. Dan saya Fulgentinus Francis Pago, biasa disapa Fulgen, kelas 1B Prodi Ilmu Sosiatri. Pertanyaan yang pertama, apa itu pengertian desa? Pengertian desa merupakan suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi bukan hanya dari satu tempat kemudian masyarakat saja, namun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman. Sebagian dari mana hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan mana pendukuhan, ampean, kampung, cantilah beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat, tanah hutan, dan tanah belukar. Desa sendiri berasal dari bahasa India, yakni Swadesi, yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Yang pertama, pengertian desa menurut para ahli. Menurut Muhammad tahun 1995, yang pertama, komponen sumber daya pertanian dan lingkungan hidup. Dalam sistem pertanian dan lingkungan hidup, pedesaan mempunyai peran ganda, yaitu sebagai sumber input bagi subsistem perekonomian jasmani, juga sebagai pelepas kepenatan jiwa. Yang kedua, komponen perekonomian wilayah pedesaan. Di wilayah pedesaan, kegiatan ekonomi di sektor basis pertanian yang menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar di luar daerah, sehingga barang dominan yang dihasilkan berupa komoditi primer dan komoditi sekunder. Keterkaitan pola produksi ini menyebabkan pedesaan mempunyai integritas yang kuat dengan daerah sekitarnya. Dukungan yang kuat antara desa dengan perkotaan sebagai basis industri pernah menjadi sebuah modal pengembangan desa, akan tetapi perkembangan terakhir hal itu ternyata semakin menambah ketimpangan sosial pada saat pembagian share keuntungan tidak terjadi. Ciri penting kegiatan ekonomi pedesaan adalah kegiatan pertanian yang maju dan pengelolaan memerlukan perlengkapan relatif rumit dan biaya mahal. B. Pengelolaan perlu dilakukan intensif sebelum dan sesudah masa panen dengan tenaga kerja relatif banyak. Yang C. Hasil pertanian harus secepat dipasarkan keluar daerah dalam bentuk dan olahan segar untuk memancing konsumen. 3. Komponen lembaga sosial pedesaan. Kegiatan pertanian ditandai dengan eratnya hubungan pertanian pedagang, penyebaran inovasi, pengelola saprodi usaha tani secara lokal, petani maju sebagai pionir dan memberi fasilitas pengangkutan. Kelembagaan pertanian berkaitan erat dengan kelembagaan hasil yang berlaku di selanjutnya menentukan
distribusi pendapatan dalam masyarakat desa. Yang keempat, komponen sumber daya manusia. Sumber daya manusia di wilayah pedesaan menjadi subjek atau perilaku yang mengendalikan sebagian besar perilaku sistem wilayah, sekaligus menjadi objek atau sasaran dari perilaku tersebut. Petani merupakan produsen sekaligus konsumen. Oleh karena itu, kualitas petani sebagai subjek sangat ditentukan oleh perubahan-perubahan skill manajerial, perubahan-perubahan skill ketenagaan kerjaan. Secara itu, sebagai objek petani lebih berperan sebagai konsumen yang kualitas ditentukan oleh tingkat pemenuhan kebutuhan fisik minum. Tampaknya pola perilaku konsumtif di wilayah pedesaan merupakan salah satu ciri budaya yang mulai meningkat. Yang kelima, komponen secara sarana dan prasarana fisik. Komponen ini secara langsung berkaitan dengan komponen lembaga sosial. Secara fungsional, komponen ini dibedakan menjadi dua sarana. Yang pertama, sarana fisik penunjang produksi dan aktivitas sosial. Yang kedua, pengertian menurut para ahli. Pengertian desa menurut Max Weber. Desa merupakan sebuah komunitas yang memiliki karakteristik budaya, sosial, dan ekonomi yang khas. Menurutnya, desa adalah tempat di mana penduduknya memiliki hubungan sosial yang erat dan saling mengenal. Yang ketiga, pengertian desa menurut Emil Durkheim. Desa merupakan sebuah komunitas yang lebih homogen di mana integrasi sosial dan solidaritas berdasarkan kesamaan nilai dan norma sosial. Yang keempat, pengertian desa menurut Ferdinand Ronnies. Desa merupakan hubungan sosial didasarkan pada norma dan nilai-nilai yang kuat serta pertalian keluarga. Yang kelima, pengertian desa menurut Julian Stewart. Ia menyatakan konsep desa di mana desa dilihat sebagai sistem ekologis yang kompleks termasuk interaksi antara manusia dan lingkungannya. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan apa itu tipologi pedesaan. Tipologi desa secara umum dan tipologi pedesaan secara tempat tinggal. Tipologi masyarakat pedesaan dapat dilihat dari segi mata pencarian pokok yang dikerjakannya. Yang pertama, desa pertanian. Desa pertanian bisa dilandasi oleh mayoritas pekerjaan dan penduduknya adalah pertanian tanaman budidaya. Desa ini bisa bertani lahan, sawah, dan tegal dengan karakteristiknya masing-masing. Sementara itu, desa pertanian dibagi dalam dua pengertian, dalam arti luas dan sempit. Dalam arti sempit dilandasi oleh ada tidaknya sarana pengairan, sementara dalam arti luas pada mayoritas pekerjaan dan penduduknya. Yang kedua, desa peternakan. Desa peternakan merupakan desa di mana penduduknya mempunyai mata pencarian utama peternakan. Meski demikian, kenyataan saat ini tidak ada satupun desa yang memiliki homogenitas. Yang ketiga, desa industri. Desa industri dibagi dalam dua bagian. A. Desa industri memproduksi alat pertanian secara tradisional maupun modern. Sistem upah sesuai dengan manajemen masing-masing. Juga memproduksi komponen suku cadang untuk sumur pompa maupun pembuatan tiang air, tiang lampu. B. Desa industri. Masyarakat memproduksi barang-barang kerajinan seperti perabotan rumah tangga yang terbuat dari kulit, rotan, bambu maupun kayu dengan ukiran. Di samping itu memproduksi bahan pakaian jadi konveksi dan lain-lain. Meski desa tidak mungkin memiliki salah
saja dari karakteristik tersebut, akan tetapi ciri khas atau mata pencarian dominan biasanya ditentukan corak masyarakat. Oleh sebab itu, desa sebagai kesatuan yang kompleks perlu untuk dikategorikan juga dalam batasan lain. Tipologi pedesaan berdasarkan tempat tinggal. Berdasarkan tempat tinggal, pedesaan terdiri dari desa pegunungan, desa pantai, desa perbatasan, desa dataran rendah, juga desa sungai. Sebutan desa itu mengacu pada lingkungan mana desa itu berada, lingkungan dominan di mana wilayah desa itu berada, maka desa itu dapat dikarakteristikan sebagai dana sesuai dengan lingkungannya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan karakteristik pedesaan. Karakteristik pedesaan dapat bervariasi tergabung pada faktor geografis, budaya, ekonomi, dan hukum. Kehidupan sosial yang terjadi masyarakat pedesaan cenderung terkait secara sosial, keterlibatan dalam komunitas, dan tradisi lokal yang kuat. Tradisi budaya. Pedesaan yang sering memiliki tradisi dan budaya yang kaya dan beragam yang beragam seringkali diwariskan dalam generasi ke generasi. Perekonomian yang tergantung pada pertanian. Kegiatan ekonomi utama pedesaan adalah pertanian, sehingga kesejahteraan pedesaan sering terkait erat dengan musim panen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimengerti dan dimaafkan. Saya selaku moderator undur diri.